kami akan membahas mengenai model pembuatan kebijakan politik luar negeri. Jadi, model pembuat keputusan politik luar negeri ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama model keputusan politik luar negeri menurut Graham T. Allison. Yang kedua, model pembuat keputusan politik luar negeri menurut Richard Snyder. Dan yang ketiga, model pengambilan keputusan menurut Hans Morgenthau. Yang pertama, kita akan membahas tentang model keputusan politik luar negeri menurut Graham T. Allison. Model yang diusulkan oleh Allison memberikan kerangka dasar untuk melakukan analisis dalam kebijakan luar negeri, yang kemudian model ini dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Adapun 3 model keputusan politik luar negeri yang dijelaskan oleh Allison sendiri di dalam bukunya, yaitu yang pertama adalah model sebagai aktor rasional. Model sebagai aktor rasional ini merupakan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang digambarkan sebagai proses intelektual yang dilakukan oleh pemangku kepentingan seperti negara. Lalu pemerintah negara adalah bagian dari aktor yang mengambil tindakan bijaksana dan terkoordinir. Fokus teori Graham Allison pada model ini adalah pada tahap penetapan tujuan, pilihan alternatif, hasil, dan pilihan akhir dari proses pengambilan keputusan. Contohnya adalah isu perubahan iklim menjadi prioritas kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa pemerintahan Joe Biden. Model kedua adalah sebagai proses organisasi. Model kedua ini merupakan kebijakan luar negeri yang proses organisasi teknis yang melewati serangkaian tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi yang perlu dikaitkan dengan prosedur operasional standar. Contohnya adalah ASEAN Leaders Meeting dalam mencapai kesepakatan utama untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Model ketiga adalah sebagai politik birokratik. Proses pengambilan keputusan luar negeri melibatkan pihak-pihak yang lebih kompleks dan dapat bersifat kelompok. Diuntungkan melalui proses tarik ulur, negosiasi, saling mempengaruhi, dan kompromi antar pemangku kepentingan terkait. Dalam model ini, proses yang dilakukan cenderung bersifat politis, termasuk interaksi dan adaptasi. Contohnya adalah konflik Laut Cina Selatan. Adapun kelebihan dan kelemahan 3 model pembuat keputusan politik luar negeri menurut Graham T. Allison. Yang pertama pada model aktor rasional. Model ini memiliki kelebihan dalam menafsirkan alasan-alasan rasional yang diambil dalam melahirkan keputusan demi tujuan bersama. Namun, model ini juga memiliki kelemahan, yaitu fakta bahwa pembuat keputusan memang memiliki sifat alami untuk membuat kesalahan. Yang kedua ada model proses organisasi. Model ini memiliki kelebihan karena mampu menjelaskan keputusan sebagai output organisasi atau pemerintah, dan proses implementasi melalui SOP. Namun model ini memiliki kelemahan, yaitu proses pembuatan kebijakan yang saat ini hanya bersifat formal. Dan yang terakhir ada model politik birokratik. Model ini memiliki kelebihan karena mampu menjelaskan dinamika kepentingan dalam tubuh pemerintah yang akhirnya melahirkan keputusan atas nama pemerintah yang bersama implementasinya. Namun model ini memiliki kelemahan, yaitu aktor tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang tujuannya. Selanjutnya kita beralih ke model pembuat keputusan politik luar negeri menurut Richard Snyder. Dalam tulisannya, Snyder menyatakan bahwa untuk memahami politik internasional, fokusnya adalah pada reaksi, aksi, serta interaksi sehingga politik internasional merupakan gabungan dari ketiganya. Snyder juga memberikan 2 faktor utama yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu faktor subjektif dan sumber potensial. Faktor subjektif merupakan persepsi atau tanggapan aktor tentang situasi. Sedangkan sumber potensial merupakan sumber yang ikut berdampak pada proses pengambilan keputusan. Adapun kelemahan teori pengambilan keputusan menurut Richard Snyder adalah teori pengambilan keputusan ini merupakan tindakan negara yang dikarenakan oleh tekanan dalam negeri, yang kemudian Snyder masih mampu beradaptasi dengan apa yang disebut lingkungan internasional atau external setting, yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan negara. Tetapi Snyder tidak secara terang-terangan mempertimbangkan pentingnya struktur internasional dan batasannya terhadap tindakan, reaksi, dan situasi masyarakat dari negara lain yang berinteraksi dengannya. Kemudian yang terakhir ada model pengambilan keputusan menurut Hans Morgenthau. Menurut Morgenthau, tidak akan ada pemerintahan dunia sampai ada komunitas dunia,
Dan rasa komunitas dunia tidak dapat terbentuk kecuali para pembuat keputusan nasional dapat menyelesaikan atau memperbaiki ketegangan dunia melalui diplomasi yang bijaksana. Nah, sampai sini aja penjelasan dari kelompok 2 tentang model pembuatan keputusan politik luar negeri. Terima kasih buat yang udah nonton dan nyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa!